Korupsi harus dilawan. Nah, bahasa ini sering kita dengar, ungkapan ini baik dari LSM anti korupsi ataupun dari KPK ataupun dari orang-orang yang memang bergerak di dalam pencegahan korupsi. Seperti apa alasannya? Saya ilustrasikan di lingkungan kita, di mana kita tinggal. Jika ada seorang datang ke lingkungan kita ingin mengontrak rumah, dan rumah tersebut akan dipakai untuk pabrik petasan ataupun dipakai untuk hal-hal yang buruk lainnya seperti narkoba ataupun sebagai tempat prostitusi dan sebagainya, itu lebih buruk lagi. Apa yang akan kita lakukan? Tentu saja bahwa siapapun yang berada di dalam lingkungan tersebut akan menolak orang tersebut yang akan membuat pabrik petasan. Karena apa? Karena khawatir petasan itu meledak dan bisa mencelakai bahkan membunuh warga tersebut jika meledak nantinya. Maka ketika ada orang itu berniat melakukan itu, siapapun akan menolak. Ketika kita ketemu dengan orang itu, Pak mau mengontrak rumah di sini, membeli rumah di sini, ya mau bikin apa Pak? Bikin petasan. Oh nggak bisa, kita langsung bisa menolaknya dan melawannya. Apabila dia maksa, secara pribadi bahkan kita bisa melawannya, karena memang takut nanti pabrik rumah itu akan terbakar dan itu bisa mencelakai keluarga kita, anak-anak kita, dan tetangga-tetangga kita. Nah, artinya bahwa korupsi juga seperti itu. Jika satu orang melakukan korupsi di sebuah sistem, maka itu akan merugikan semuanya dan semuanya akan terbakar. Nah, disinilah wajibnya kita melawan korupsi dengan cara menggunakan tangan, ucapan, ataupun dalam hati. Kalau tidak mampu, dalam hati. Nah, ketika kita dihadapkan kepada petasan itu, orang yang membawa petasan itu, hati kita kita pilihannya bukan ke hati, langsung ke tangan kadang-kadang, karena saking takutnya. Bahkan sampai berkelahi kalau dia maksa, Bapak jangan membangun pabrik di sini, kalau maksa langkahi mayat saya dulu, seperti itu. Itu langsung dengan tangan, bahkan ekstrim melawannya juga. Tetapi ketika kita melihat korupsi di lingkungan kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam lingkungan tersebut kita dapatkan uang itu dari gaji dari pemerintah ataupun dari keuntungan-keuntungan dari korupsi itu sendiri, sehingga kita akhirnya terjebak kepada perbuatan korupsi pasif. Kalau pasif itu berarti tidak melarang, tidak melawan, artinya membiarkan. Yang namanya membiarkan ini sudah masuk kepada koruptor pasif, berarti kita pun termasuk koruptor walaupun tidak mendapatkan jatah uang hasil korupsi, karena kita membiarkan ini. Nah, berapa juta di negeri kita yang membiarkan korupsi terjadi? Inilah masalah. Kenapa korupsi sulit diberantas? Nah, ini analogi kenapa korupsi harus dilawan. Dan kenapa alasan-alasan para PNS yang tidak korup itu tidak bisa melakukan perlawanan, karena tempat tersebut adalah tempat mencari uang, tempat mencari rezeki. Akhirnya kalau melawan takut bermasalah, diisolir, dikeluarkan, atau tidak diberi jabatan sehingga tidak mendapatkan uang. Nah, ini masalahnya. Makanya saya sarankan bahwa untuk bekerja itu niatnya itu tidak untuk mencari uang. Nomor satunya itu nomor berapa itu? Nomor satunya adalah melawan korupsi. Dan untuk memiliki kekuatan itu, maka kita harus punya keyakinan terhadap Tuhan,
bahwa Tuhan akan membela ataupun mendukung ataupun berpihak kepada orang-orang yang jujur. Orang-orang yang berani melawan korupsi, orang-orang yang berani melawan kemungkaran. Dan ini sudah, janji-janji Allah ini sudah banyak sekali di dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Dan saya kira untuk agama manapun akan sepakat dalam hal ini, bahwa siapapun yang berbuat baik, Tuhan pasti akan membantu. Nah di sini kalau kekuatan keimanan ini sudah terpatri dan kokoh di dalam hati kita, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan perbaikan, bahkan untuk keluar dari sistem tersebut apabila sistem tersebut susah diperbaiki. Dan karena kita punya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, insya Allah apapun akan jadi mudah. Bersama siapa?